Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari manhwa Magic Emperor. Inilah yang akan mungkin terjadi pada 3 chapter mendatang. Nah, pada chapter sebelumnya sayangnya hanya berakhir saat Kaisar mengeksekusi seluruh bawahan dari Zhuge Chengfeng yang mengikutinya dan mengkhianati Kaisar. Setelahnya, seperti apa yang Mimin sampaikan di video minggu lalu, terjadi pesta. Lalu ada perbincangan antara Kaisar dengan anak-anaknya, di mana Yongning sangat tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh Kaisar atau ayahnya sendiri karena mengkhianati kekaisaran dengan bergabung atau mengundang Quanrong, walaupun Kaisarlah yang menang. Tapi berbeda dengan Yongning, kedua pangeran, yaitu pangeran pertama dan pangeran ketiga, nampaknya mendapatkan sesuatu dari apa yang dilakukan oleh Kaisar. Setidaknya menurutnya itu membuat keluarga Yuan akan berkuasa lebih lama lagi. 2 minggu setelahnya terlihat pasukan Dugu Zantian. Ya, ia masih mengira jika Kaisar dalam bahaya karena diserang oleh Zhuge Chengfeng. Tapi di dalam perjalanan tersebut Dugu Lin mengatakan jika mereka harus berhati-hati karena kondisi lapangan yang memungkinkan untuk penyergapan. Tapi Dugu Zantian percaya diri karena bahkan di Tianyu tidak akan ada pasukan yang berani menyerang secara terang-terangan pasukan miliknya. Tapi sayangnya perkataan Dugu Lin ada benarnya karena beberapa saat kemudian, bam! Terjadi sebuah ledakan. Ya, itu benar-benar adalah sebuah penyergapan. Pada titik ini, Dugu Zantian masih mengira jika itu adalah perbuatan dari Zhuge Chengfeng. Lalu dengan satu komando, Dugu Zantian pun berkata, "Semuanya bersiap, formasi ular." Di sisi lain, nampak sebuah mata yang sedang mengamati Dugu Zantian. Ia juga berkata, "Walaupun ini adalah cara yang kotor, tapi aku harus menang melawanmu." Dan setelahnya Dugu Zantian kembali dibuat terkejut karena yang menyergap mereka adalah para hewan spiritualis yang tentunya itu adalah milik kekaisaran Quanrong. Tapi pada titik ini Dugu Zantian masih mengira jika itu adalah ulah Zhuge Chengfeng yang berkoalisi dengan Quanrong. Tapi Dugu Lin mencium bau busuk. Ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, ini agak aneh. Walaupun itu Zhuge Chengfeng, aku yakin ia tidak akan berani menyelundupkan begitu banyak pasukan Quanrong ke Tianyu." Ya, itu adalah alasan yang masuk akal. Dugu Zantian juga memikirkan hal yang sama. Tapi sayangnya ia tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih lanjut karena harus berurusan dengan musuh yang cukup kuat. Dugu Zantian pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat formasi eselon. Itu adalah formasi yang dibagi menjadi 4 bagian di mana masing-masing bagian dipimpin oleh salah satu dari 4 macan Tianyu. Di sisi lain, melihat pergerakan Dugu Zantian yang mulai memblokir pasukan hewan spiritualis, seseorang yang mengamatinya pun berkata, "Seperti yang diharapkan, Dugu Zantian, kau sangat lihai menggunakan anak buahmu. Serigala punggung besi, serigala lengan baja, hancurkan pertahanan mereka." Oh ya, kalau misalkan di Tianyu ada 4 macan, lalu di Quanrong itu ada 8 sipir serigala. Kembali ke pasukan Dugu Zantian, setiap macan berhasil memukul mundur pasukan hewan spiritualis. Bahkan Dugu Feng di sini mengira jika mereka hanyalah pasukan binatang tanpa pimpinan. Tapi itu adalah hal yang aneh karena di Quanrong sendiri tidak mungkin menggunakan pasukan hewan spiritualis tanpa adanya komandan. Hingga pada akhirnya mereka
mereka pun merasakan sesuatu yang berbeda karena para hewan spiritualis langsung membuat sebuah formasi. Itu adalah formasi Bumi Vajra, formasi yang sering dilawan oleh pasukan Dugu Zantian. Tentu saja 4 macan Tian Yu sangat familiar karena sering berurusan dengan formasi tersebut, dan saat itu mereka yakin pasti ada komandan yang memimpin pasukan, hingga pada akhirnya serigala punggung besi pun menampakkan dirinya. Ya, itu adalah sebuah kejutan, tapi 4 macan Tian Yu sama sekali tidak gentar, dan untuk keberhasilan yang lebih, 2 dari 4 macan Tian Yu pun akan berurusan dengannya. Tapi sayangnya ternyata serigala punggung besi tidak sendiri. Ia berkata, "Apakah kau pikir aku hanya seorang diri?" Dan setelahnya serigala lengan baja pun mulai menampakkan dirinya. Itu adalah hal yang mengejutkan. Dugulin bahkan tidak menyangka 2 dari 8 serigala berada di medan pertempuran, karena 3 sisanya saat itu masih berada di Tian Yu. Tapi keterkejutan dari Dugulin belum selesai, karena ada sosok-sosok tak terduga mulai menampakkan dirinya. Pertama adalah serigala bayangan darah, dan yang kedua adalah serigala angin melonglong. Itu adalah 2 serigala yang paling membuat pasukan Dugu Zantian sakit kepala. Pertama, serigala bayangan darah. Ia seperti monster sungguhan karena menggunakan teknik darah tertentu, kekuatannya menjadi berkali-kali lipat. Adapun serigala angin melolong, ia sangat cepat, bahkan hampir secepat Dugu Feng. Dugulin pun langsung membaca situasi. Dengan munculnya 4 serigala, pertarungan tentu saja tidak akan mudah. Ya, walaupun pada awalnya keempat macan Tian Yu berhasil menghadapi masing-masing 1 serigala, tapi itu tidak akan bisa bertahan lama melihat pasukan Dugu Zantian yang mulai kelelahan. Oleh sebab itulah, sambil menatap ke arah serigala bayangan darah, Dugulin berkata, "Formasi labirin!" Sontak pasukan yang dipimpin oleh Dugulin pun mengubah formasinya seperti sebuah labirin yang kuat. Saat pasukan hewan spiritualis masuk ke dalam formasi tersebut, tidak butuh waktu yang lama untuk hewan spiritualis tersebut tumbang. Itu membuat pasukan serigala bayangan darah panik. Ya, itu bukanlah formasi yang mudah untuk dihancurkan. Setiap dari macan Tian Yu menghadapi masing-masing 1 pasukan serigala. Dengan sekuat tenaga, mereka pun berusaha mempertahankan posisi mereka, hingga pada akhirnya sesuatu yang tak terduga pun kembali terjadi. Pimpinan pasukan serigala, yaitu pasukan serigala pembantai pun muncul. Ya, ia disebut sebagai monster sesungguhnya. Biasanya para sipir serigala menggunakan hewan spiritualis untuk menambah kekuatan mereka, tapi tidak dengan serigala pembantai. Bahkan dirinya seorang saja sudah sangat menakutkan, dan kemunculan pasukan serigala pembantai bahkan menghancurkan formasi yang dibuat oleh Dugu Hou. Tapi untungnya Dugu Feng membantu. Akan tetapi kemunculan serigala pembantai sedikit mengubah alur pertempuran. Kini 4 macan Tian Yu agak kesulitan, hingga pada akhirnya Dugu Zantian pun menampakkan dirinya dan berdiri di tengah-tengah pasukan. Hanya dengan 1 perintah saja untuk mengubah formasi, pasukan Dugu Zantian pun kembali berhasil membuat dinding yang kokoh. Bahkan kelima sipir serigala berhasil dipukul mundur. Ia bahkan berkata, "Apakah kau pikir pasukan Dugu Zantian bisa dipukul mundur dengan mudah? Kalian pasti sangat menyukai ini, bukan? Oh ya, jika kelima sipir serigala ada di sini, aku yakin Tobatisan ada di belakang. Lebih baik tunjukkan dirimu." Mendengar perkataan Dugu Zantian, sosok baru pun muncul. Ia pun berkata, "Hahaha, seperti yang diharapkan dari Dugu tua, tentu saja aku ke Tian Yu untuk menghampirimu. Kehadiran
kehadirannya membuat 5 sipir serigala menunduk. Mereka pun berkata, "Komandan." Ya, pada akhirnya Panglima tertinggi Kuan Rong pun menampakkan dirinya. Ia adalah Toba Tisan. Kini bentrokan antara dua panglima tidak bisa dihindari lagi. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi untuk Magic Emperor 3 chapter mendatang. Bagi yang masih nanya di novel chapter berapa, coba lihat di pojok atas kiri ada informasi novelnya. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye bye.